Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saya pengajar praktek pendidikan guru penggerak Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini akan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 11 Arut Selatan dalam rangka pendampingan individu 5 calon guru penggerak atas nama Ibu Rosia Isanullah. Mari ikuti perkembangan calon guru penggerak kali ini dalam rangka pendampingan individu 5. Dan saat ini saya sudah berada di depan kantor Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari lokasi ini menuju ke SMP Negeri 11 kurang lebih sekitar 5 km. Yuk ikuti terus perkembangan calon guru penggerak dan ikuti perjalanan pengajar praktek kali ini dalam rangka pendampingan individu 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Hari ini saya pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 4 kembali bertemu dengan Ibu dalam rangka kita akan diskusi melihat bagaimana proses perkembangan Ibu selama 1 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan meluangkan waktunya. Baik. Yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang saya dapatkan, saya jalani pasti proses yang Iya, saya bisa menyelesaikan LMS dengan waktu iya. dengan kesibukan yang ada gitu Pak. Prosesnya Baik. Berikutnya hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir yang Ya. sudah Ibu capai selama 1 bulan terakhir? Mendapatkan ilmu tentang berpikir positif dalam memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Selama ini kan saya pribadi selalu memikirkan kekurangan yang ada, hal-hal untuk memenuhi tanpa pernah terpikirkan memanfaatkan yang ada. Dengan kegiatan-kegiatan ini saya mendapatkan ilmu bagaimana berpikir positif bahwa kita memanfaatkan hal yang ada, dan kemudian pencapaian yang menurut saya sangat istimewa kemarin kami di grup PJP itu kan ini Pak melakukan LMS ruang kolaborasi Iya, iya, betul. di mana menyampaikan program rencana program ataupun program yang sudah berjalan. Nah di situ saya mengangkat salah satu program di sekolah kami yang lainnya sudah berjalan tapi ingin saya kembangkan lagi. Di situ saya merasa bahagia sekali karena dapat tanggapan yang sangat antusias dari fasilitator dan rekan-rekan yang lain gitu ya. Iya, iya. Mengatakan bahwa program yang saya punya yang kami punya itu sangat luar biasa dan itu menurut saya Iya. Baik, luar biasa. Tentunya kalau sudah ada apresiasi dari teman-teman atau dari narasumber itu luar biasa. Selanjutnya hal apa yang dianggap belum tercapai selama 1 bulan terakhir? Mungkin ada yang belum tercapai mungkin. Nah iya, untuk aksi nyata Pak, saya sudah melaksanakan aksi nyata secara bertahap gitu Pak ya. Tapi aksi nyata itu kan perlu sosialisasi nih Pak. Iya, iya, Nah, betul. itu sosialisasi itu yang belum saya laksanakan sepenuhnya. Iya, Belum menyeluruh gitu Pak. Masih baru 2-3 orang yang saya sampaikan tentang ilmu yang sudah saya dapat iya. di CGP itu. Belum sempat untuk duduk bersama saya untuk menyampaikan semua ilmu yang saya dapat sosialisasi. Sosialisasi ya. Iya.
hal apa yang menurut Ibu mendorong yang sudah tercapai itu? Mungkin ada sesuatu yang belum mendorong ada ketercapaian itu, dan mungkin kalau yang belum tercapai apa yang membuat menghambat? Untuk yang mendukung ketercapaian itu pastinya motivasi diri. Motivasi ya. Oke, saya selalu ingin menjadi baik. Kalau untuk terbaik rasanya tidak, tapi paling tidak baik Baik dulu. ya, ya. Saya terus memotivasi diri saya dan tentunya dukungan dari lingkungan saya, teman-teman, kepala sekolah, keluarga, dari Pak Wisdi, dari teman satu PP, Betul. Pak, semua mendukung saya gitu, memberikan dukungan Iya, yang iya. baik. Untuk hambatannya seperti yang saya ceritakan tadi, waktu Pak. Waktu ya. Kayaknya waktu 24 jam sehari itu rasanya tuh Masih kurang ya. rasanya itu berputar begitu cepat dengan segala kegiatan yang ada di rumah, di sekolah, Iya. di CGP. Jadi agak gimana Pak ya, kalau dibilang susah enggak, tapi dibilang gampang juga enggak gitu. Iya. Mungkin ya saya yang belum pandai dalam Betul, berarti manajemen waktu ya, Iya. itu yang perlu ditingkatkan Bu ya. Iya. Baik. Saya juga selalu mengikuti proses perkembangan Bu Rosi ini, memang luar biasa. Di setiap pembelajaran yang dicapai itu sangat luar biasa, berbeda dengan yang lainnya. Dan saya menyupport dan memberikan apresiasi apa yang sudah Ibu capai selama 1 bulan terakhir dan 6 bulan terakhir ini di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan terus Ibu bersemangat untuk menyelesaikan yang kurang lebih hanya sekitar 2 bulan ke depan, hanya tinggal sedikit lagi, dan jangan sampai istilahnya makin lemah tapi harus makin semangat. Baik. Terima kasih. Yang berikutnya kita akan berdiskusi tentang hasil pemetaan sumber daya. Mungkin Ibu di bulan kemarin atau bulan ini sudah mencoba untuk melakukan pemetaan sumber daya. Apa yang Ibu Rosi temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya, dan adakah hal-hal menarik dan khususnya yang ditemukan pada saat Ibu melakukan proses pemetaan sumber daya? Pemetaan sumber daya aset ini menurut saya itu sangat luar biasa Pak. Ini jadi saya tuh merasa gembira, merasa bahagia, tapi ada rasa malunya juga gitu Pak. Rasa malu itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada diri saya sendiri, di mana saya tersadarkan bahwa cara pandang saya itu salah selama ini. Sangat menarik menurut saya. Setelah saya belajar tentang pemanfaatan aset, ternyata saya tuh baru tahu bahwa sekolah saya ini dengan segala kekurangan itu ternyata memiliki banyak aset gitu. Begitu juga aset berbentuk manusia. Selama ini saya hanya memandang siswa-siswa yang bisa saya manfaatkan gitu, yang dalam artian pintar, yang bisa saya manfaatkan. Hampir saya melupakan bahwa yang di belakang ini juga merupakan aset gitu loh Pak. Jadi bagaimana cara saya dengan CGP ini mendidik saya, bagaimana saya tidak hanya mengelola aset yang sudah bagus ini, tapi juga mengelola yang saya anggap tidak bagus ini loh. Ternyata ini juga aset. Terus hal-hal yang ada di sekolah seperti lapangan, saya pikir ya sudah lapangan aja gitu. Ternyata lapangan ini adalah aset terbesar sekolah kami gitu. Seperti pohon-pohonan ini ternyata juga aset. Itu saya baru terbuka saat ini gitu loh. Jadi itu sangat menarik menurut saya. Betul, karena kalau kita berbicara dengan aset itu biasanya hanya sebatas kepada kursi, meja, gedung, komputer, lab dan sebagainya. Padahal lingkungan sekitar itu luar biasa, aset yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, perubahan apa yang Ibu Rosi harapkan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Ibu mengetahui sumber daya yang ada, dan bagaimana Bu Rosi mewujudkan perubahan tersebut? Pastinya saya ingin mengubah pola pikir. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya aset modal yang kami miliki. Yang pasti dari diri saya sendiri. Saya nggak mungkin mengubah teman kalau saya sendiri tidak mengubah. Saya berusaha memenuhi diri saya sendiri, memintarkan diri saya sendiri dulu. Setelah itu saya akan mensosialisasikan itu, memaparkan kepada teman-teman bahwa kita tuh memiliki aset yang banyak. Jadi mengoptimalkan pola pikir saya dulu gitu. Mindset ya.
Baik, baik. Terima kasih Ibu. Bagaimana menurut Ibu Rosi dapat menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah ini? Mengaitkannya dengan program yang bersifat kepada murid Iya, pastinya. Jadi apa-apa yang ada di sekolah ini tidak hanya menjadi aset dan nanti akhirnya rusak tanpa dimanfaatkan gitu. Apa sekecil apapun yang kita miliki gunakan. Seperti betul, yang pernah betul. dikatakan dulu, saya tuh sering apa ya, ibu kepala sekolah itu kan orang yang luar biasa gitu Iya, Pak ya. Beliau selalu mengatakan pakai gitu kan. iya betul. Biarkan rusak karena dipakai. Dipakai nggak masalah Jangan daripada disimpan. oke, Saya tuh dulu tuh kalau betul. ibu ngomong apa, tapi sekarang saya tuh merasa sendiri gitu loh Pak. Betul. Benar apa yang dikatakan ibu gitu. Sekecil apapun aset yang kita gunakan itu pakai, karena kalau rusak berarti kita sudah menggunakannya, sudah betul. mengoptimalkannya gitu. Iya, Kalau rusak karena terbuang apa namanya terabaikan, itu kan malah lebih membuat tidak nyaman di hati. iya, Seperti lapangan, kalau kita tidak senam di sini, tidak berkegiatan menari dan sebagainya di sini, terkait dengan program anak-anak kan kayaknya nanti akan rusak juga karena Betul. hujan dan sebagainya. Iya. Kita gunakan gitu kan, yang optimalkannya betul, mengaitkannya dengan program yang berpihak pada murid. iya. Karena selama ini juga banyak yang berpola pikir bahwa oh ini nih asetnya harus dipelihara ini, Iya. jangan sampai rusak. Iya. Nah, tapi tidak digunakan. Iya, Nah, itu disimpan untuk apa saja. disimpan, tidak rusak tapi tidak digunakan. Iya. Dan saya setuju bahwa aset itu walaupun istilahnya rusak tapi itu digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berpihak pada murid tadi. Baik. Terima kasih Ibu sudah melakukan pemetaan sumber daya ini dengan baik dan mudah-mudahan yang sudah Ibu lakukan ini akan nantinya betul-betul mendukung proses pembelajaran di sekolah ini dan terus bermanfaat. Yang tadinya mungkin tidak tergali akan menjadi tergali, yang tadinya tidak termanfaatkan akan menjadi termanfaatkan. Baik, selanjutnya kita akan refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Tentunya Ibu tadi sudah melakukan pemetaan. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Prosesnya. Hampir sama dengan yang tadi. Iya. Mengaitkannya dengan program yang sudah ataupun yang akan kami laksanakan. Jadi kan ada program-program yang sudah kami laksanakan, aset-aset apa aja yang bisa kayak kami gunakan dalam program yang kami sudah laksanakan, dan sambil menggali lagi, misalkan kami punya program Pak, saya menggali lagi untuk program itu aset apa aja yang bisa kita laksanakan, gunakan. Seperti kemarin saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, gitu kan. Saya tanya apa kesulitan dalam berusaha menerapkan baca, menggali mimpi kan, menggali mimpi anak-anak, menggali mimpi anak-anak apa sih kesulitannya, khususnya level saya dalam bahasa Inggris. Ternyata mereka mengatakan kami itu sulit Bu, karena kata-katanya itu banyak yang kami nggak menguasai. Jadi akhirnya mereka minta sendiri, yuk Bu. Baik Ibu, kita lanjutkan diskusi kita ya. Saat makin ke depan makin menarik ini ya. Kita akan diskusi tentang refleksi proses pengambilan keputusan yang ini sudah Ibu pelajari di modul 3.1. Ya. Baik, berdasarkan pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini? Hal itu pastinya terkait dengan modal manusia Pak ya. Saya di sini mengambil kolaborasi antara saya dan teman-teman serta ibu kepala sekolah. Terutama yang sering saya hadapi itu terkait dengan kasus nilai. Pasti ada saja yang hal-hal yang menyangkut nilai ini kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus gitu mengelola itu seperti apa agar tidak merugikan anak dan tidak merugikan kita
kita. Iya, betul, betul. Jadi harus ada kesepakatan ataupun kolaborasi antar kami di rumah tangga tersebut. Betul, itu kadang-kadang memang setiap menentukan nilai menjadi dilema ya Bu. Iya Karena betul sekali. apalagi nanti wali kelas di sisi lain dia harus betul-betul berdiri di tengah-tengah memperjuangkan Iya, anak, betul. jangan sampai anak rugi. Kemudian ada kalanya nanti teman-teman guru tuh kok ini sepertinya anak ini sebenarnya pintar tapi kok ini seperti ada yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak pas dengan apa kemampuan anak. Dan tentunya ini jadi sebuah apa ya, kebijakan untuk itu bagaimana setiap ada pengambilan keputusan seperti itu dengan seperti Bu lakukan tadi berkolaborasi dengan teman-teman untuk menjadi sesuatu yang ibaratnya itu mufakat dan tanpa ada rasa mengganjal dan sakit hati ya itu. Iya, iya, betul. Baik. Hal apa yang menurut Ibu Rosi masih perlu dikembangkan atau perlu ada penelitian? Iya. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan sih Iya. Pak, tapi mungkin belum maksimal dari saya pribadi ataupun pihak sekolah gitu. Iya. Yaitu hubungan dengan orang tua. Bukan terkadang lagi sih, banyak gitu. Di antara siswa kami 300 siswa, mungkin 150-nya itu menyerahkan ke sekolah gitu loh Pak. Iya, iya, Jadi agak susah kan kalau 100% disurahkan ke sekolah, agak sulit kita mengatasi anak gitu. Iya, iya. Nanti anaknya begini-begini, terserah sekolah. Tapi nanti kalau kami ngambil tindakan, orang tua juga nggak terima. Jadi kan Iya. agak serba salah gitu Pak. Mungkin itu yang mungkin lebih dikembangkan lagi, yaitu kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua. Sudah terjalin tapi mungkin kurang maksimal gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa yang menurut Ibu Rosi mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang pasti kita harus memahami dulu Pak, kasus kita ini apa? Iya. Apakah termasuk dilema etika ataukah rujukan moral kan gitu. Iya, betul. Sehingga kalau kita sudah memahami itu, kalau kita paham ini adalah dilema etika, kita kan punya tahapan-tahapan untuk mengambil keputusannya. Nah, kemudian emosi, menurut saya hal yang sangat besar dan mungkin saya belumlah 75% bisa menguasai itu adalah emosi ya Bu ya. Iya, jadi bagaimanapun dalam pengambilan keputusan kalau emosinya tidak stabil kan juga agak betul berantakan gitu. Iya, apalagi berkaitan dengan menyangkut orang banyak. Iya, betul Pak. Ya. Tapi sangat tertolong sih Pak dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Iya, betul. Ada prinsip 9 langkah ya untuk mengambil keputusan. Itu yang menjadi pedoman nanti untuk mengambil keputusan. Baik, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat maupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan etika baik itu terkait maupun rekan sejawat? Kalau murid bisa Pak ya? Bisa. Nah, ini secara kebetulan ya, mungkin ini sebuah petunjuk gitu Pak ya bagi saya yang tidak begitu pandai mengatur emosi. Secara kebetulan begitu kita menuntaskan pembelajaran 3.1 tentang pengambilan keputusan itu, saya mendapatkan sebuah kasus di mana kasus itu kalau menurut saya sih agak beribet gitu Pak. Jadi serba salahnya gimana? Kami ujian praktek kan Mbak. Nah ada salah satu murid kami namanya Emilia Triningsih, nggak sampai hafal saya. Nggak mengikuti ujian praktek bahasa Inggris. Jadi saya tuh serba salah. Saya tuh sampai sempat emosi, udah nggak usah diluluskan gitu. Tapi saya pikir lagi nggak bisa, saya nggak meluluskan anak ini hanya karena dia tidak mengikuti ujian praktek. Jadi saya berusaha sebisa mungkin mengelola emosi saya walaupun belum sempurna, dan saya mulai, nah ini aku baru dapat ilmu nih yang 9 langkah pengambilan keputusan. Yuk, saya mengajak diri saya sendiri, yuk kita laksanakan, yuk aku laksanakan. Dan alhamdulillah akhirnya saya menemukan sebuah keputusan yang menurut saya itu baik, yaitu anak itu saya minta untuk mengirim video bukti dia melakukan
praktek bahasa Inggris. Yang kemarin itu prosedur teks, Pak. Iya, iya, iya. Tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Teman-temannya semua datang ke sekolah, praktik satu. Jadi saya tuh bisa ngelihat ekspresinya gitu Iya, loh. iya. Maksudnya dia tuh beneran paham apa enggak sih materi saya, kan pengen saya seperti itu. Tapi anak ini tidak datang. Saya hubungi wali kelasnya, hubungi orang tuanya, banyak alasan. Sampai akhirnya saya ya setelah mengikuti tahapan 9 tahapan itu, akhirnya saya ya berkreativitas lah. Oke Iya, lah, iya. saya yang ngalah. Mengalah, betul. Kirimkan video dia sedang praktek prosedur teks. Iya, iya. Terserahlah dia memang jujur itu kemampuan dia atau di belakang ada teks yang dia baca, terserah, nggak apa-apa. Yang Iya. penting ada bukti bahwa Betul. dia udah melakukan praktek itu. Betul. Gitu, Pak. Jadi Baik. pengalaman yang menurut saya lumayan Iya, seru luar bagi biasa. saya. Betul, baik. Ketika Ibu itu mengambil keputusan seperti itu, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari sesuai di modul 3.1? Insya Allah ya. Sudah ya. Saya berusaha mengikuti Betul. tahapan demi tahapannya. Dan semoga untuk selanjutnya saya bisa juga melaksanakan itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Apa yang menurut Ibu Rosi masih perlu dikembangkan atau perlu dikembangkan dari proses pengambilan keputusan? Barangkali mungkin ada yang masih, oh ini saya harus kembangkan model seperti ini. Kira-kira. Iya, ya emosi, pengelolaan emosi yang pastinya, Iya. Pak. Kemudian kreativitas. Kreativitasnya. Mungkin saya tergolong bukan tidak kreatif, Pak, tapi mungkin kurang, mungkin baru 50% lah kreativitas saya dalam mengatasi masalah. Dan saya berharap saya bisa mengembangkan diri sehingga saya bisa mengelola emosi saya dan Betul. mengembangkan kreativitas saya. Baik. Baik, luar biasa Ibu refleksi proses pengambilan keputusan ini, dan saya mengapresiasi ketika Ibu sudah selesai melakukan pembelajaran di modul 3.1, kemudian Ibu langsung menemukan kasus, jadi bisa langsung mempraktekkannya dari apa yang hasil Ibu dapatkan. Itu luar biasa, dan ini tentunya menjadi pengalaman yang menarik bagi Ibu, dan terus nantinya Ibu akan bisa mengembangkan kembali bahwa pengambilan keputusan itu kita punya prinsip-prinsip yang harus kita ikuti supaya ketika kita ambil tidak salah langkah, orang tidak mengejas, orang tidak melawan, kemudian semuanya menerima dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke refleksi kekuatan kompetensi yang kemarin di Lokakarya 5 Ibu sudah mengisi nih, kompetensi diri itu ya, yang Ibu isi sendiri. Itu menurut Ibu apa saja yang dimiliki Ibu Rosi pada pembelajaran bulan ini terkait dengan kompetensi yang Ibu isi kemarin? Kompetensi yang kemarin, Iya. yang pasti semangat diri saya. Sama diri ya. Semangat diri dan dukungan dan keinginan, ya masuk motivasi ya Pak ya, keinginan untuk terus berkembang dan terus maju membawa kebaikan baik untuk diri saya sendiri dan lingkungan saya. Baik, baik. Apakah ada tantangan atau kesulitan selama proses pembelajaran, dan bagaimana Ibu Rosi menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Tantangannya tetap dari awal sampai sekarang konsisten, waktu, Pak. Waktu ya. Ya Baik. caranya mengatasi ya saya berusaha mencuri waktu. Bagaimana saya harus mengharuskan diri saya untuk bisa menyelesaikan semua itu tepat waktu dan dengan baik dan tanpa harus merugikan diri saya dan siapapun. Iya, iya, iya. Baik. Bagaimana Ibu Rosi ini akan menggunakan sarana tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, kan kemarin saya memilih ini untuk 3 bulan ke depan itu kan saya memilih menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian refleksi pembelajaran saya seperti apa, dan kemudian visi misi gitu kan, kepemimpinan, tentang kepemimpinan. Nah, saat ini saya mengoptimalkan untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang bagus dengan menciptakan RPP, maksudnya menyusun RPP gitu, Pak. Menyusun RPP yang berpihak kepada anak, yang diferensiasi dan berpihak kepada anak. Kemudian saya juga menciptakan media-media yang menyenangkan insya Allah untuk anak-anak, seperti ini kan
rancangannya saya nanti akan ngajar kelas 7 selanjutnya ini. Iya. Kalau mengikuti jadwal yang kami rancang. Itu saya di kelas 7 kan ada materi tentang telling time. Saya sudah Iya. membuat media belajar tentang jam gitu, Pak. Kemudian saya juga membuat snake of ladder gitu, Iya, ular iya. tangga untuk anak-anak. Betul. Jadi di situ ada unsur belajar namun juga ada bermain. Jadi menciptakan suasana yang menyenangkan. Luar biasa. Dan saya juga sudah melapor sama ibu kepala sekolah bahwa saya harus menyampaikan visi, misi, dan program sekolah kami yang berkaitan dengan Merdeka Belajar dan berpihak pada murid. Dan saya minta jadwal kepada ibu kapan sekiranya saya bisa menyampaikan secara keseluruhan sosialisasi itu. Nah, dan kemarin sekiranya setelah ujian akhir semester ini kami akan melakukan itu. Memaksimalkan waktu dan memaksimalkan tenaga serta pikiran untuk mensukseskan apa yang saya rencanakan sendiri. Mudah-mudahan terlaksana sebelum Loka 7, Bu. Siap. Iya, ya itu sambil memikirkan Loka 7 juga. Iya. Baik. Baik Ibu, kita sudah juga berdiskusi tentang refleksi kekuatan kompetensi yang sudah Ibu bukan atau isi di Loka 5 ini. Saya sangat mengapresiasi semua apa yang menjadi kekuatan Ibu, kompetensi Ibu terus makin bulan, makin hari terus meningkat ya. Dan tentunya saya sangat bangga dengan Ibu karena dengan di sela-sela waktu yang sibuknya luar biasa, Ibu tetap semangat di mengikuti pembelajaran di guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan Ibu terus cepat menyelesaikan di 2 bulan ini, jangan sampai putus asa, putus semangat, lanjutkan ya. Baik Ibu, kita terakhir pada sesi pendampingan yang terakhir. Kita tentunya setiap bulan ini ketemu ya, setiap bulan ketemu. Saya dengan Ibu selalu ketemu dalam rangka pendampingan individu. Adakah Bu setiap pengajar praktek datang ke sini, adakah nilai tambahnya atau mungkin sesuatu yang didapat dari pendampingan ini? Saya selalu mendapatkan motivasi dari Pak Gusti, dari pengajar praktek saya yang luar biasa. Motivasi saat saya ibaratnya mulai merasa down, merasa tidak bisa menyelesaikan tugas, saya selalu mendapatkan motivasi dari Bapak untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Luar biasa, terima kasih Bu. Artinya bahwa ketika Ibu lakukan pendampingan individu dengan saya, itu ada sesuatu yang diambil, ada sesuatu manfaatnya ya. Dan saya juga selalu mensupport Ibu, mudah-mudahan Ibu terus berkembang, berproses di guru penggerak ini, dan nantinya Ibu akan menjadi pionir di sekolah ini dan akan menggerakkan kepada komunitas di sekolah ini dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan anak-anak, betul menjadi sekolah yang betul-betul maju, semuanya berpihak pada murid. Terima kasih Ibu, ya hari ini saya sudah bisa berdiskusi dengan Ibu dari awal sampai akhir. Saya sudah sangat bangga sekali melihat proses Ibu yang luar biasa, setiap bulannya selalu berkembang dengan baik. Saya sangat mengapresiasi, sangat senang, sangat bangga. Mudah-mudahan terus Ibu berproses tanpa lelah walaupun mungkin waktunya banyak kesibukannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.